Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam video kali ini saya mengambil satu isu yang mana isunya adalah sistem penyimpanan data keuangan masih menggunakan manual dan tidak tersentralisasi. Tugas Latsar 2024. Baiklah, sebelum itu saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Iko Rahmatilahi, NIP 2001 06 08 2023 10 10 03. Penempatan distrik navigasi tipe A kelas 3 Tanjung Intan. Jabatan Pengelola Administrasi Keuangan gelombang 7 angkatan 48 kelompok 2. Selanjutnya, analisis core issue. Analisis isu yang digunakan adalah menggunakan analisis dengan diagram fishbone. Jadi, analisis dengan diagram fishbone ini juga dikenal sebagai diagram Ishikawa atau diagram sebab akibat. Nah, diagram ini adalah teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis penyebab dari suatu masalah atau efek tertentu. Diagram ini membantu mengorganisir penyebab potensial menjadi kategori yang lebih jelas, sehingga memudahkan dalam mengidentifikasi akar masalah. Selanjutnya ada 6, jadi 6 itu yang pertama itu ada main, yaitu kurangnya inovasi dari staf lini administrasi keuangan. Selanjutnya yang kedua itu metode, yaitu proses permintaan data memakan waktu karena disimpan di komputer masing-masing dan tidak tersentralisasi. Jadi kalau kita ingin meminta data kepada orang yang menyimpan data itu, kebetulan orang menyimpan data itu misalnya sakit, jadi kita nggak bisa nih dapatin data tersebut karena orangnya lagi sakit, kita nggak tahu letaknya di mana dan lain sebagainya. Maka jika data tersebut tersentralisasi, maka kita bisa langsung mendapatkan datanya, dan itu akan mengefisiensikan waktu yang ada. Selanjutnya ada material, yaitu penyimpanan data menggunakan kertas, rentang hilang dan rusak. Mungkin pada saat kita ada kertas, pada saat kita minum kopi terjatuh karena kertasnya sehingga rusaklah dokumen tersebut. Yang keempat itu mesin, ketergantungan kepada sistem penyimpanan data yang lama yang tidak efektif, mungkin yang sudah tidak efektif lagi. Banyak orang ya udah nih, kita udah ngerti yang lama, tetapi yang lama itu tuh tidak efektif atau sudah tidak efektif, sehingga kita bisa nih menggunakan sistem yang baru yang lebih efektif gitu. Selanjutnya ini ada proses yang dimana tidak ada prosedur yang jelas dan standar untuk pengelolaan dan penyimpanan data. Jadi apabila adanya standar yang lebih bagus untuk pengelolaan data tersebut, maka kita ini menyimpan data itu akan lebih mudah dan lebih efisien. Selanjutnya dia ada environment, yaitu penyimpanan data secara manual bisa beresiko kehilangan akibat bencana alam seperti banjir dan kebakaran. Jadi data yang kita simpan secara manual itu mungkin terkena banjir jadi rusak ataupun kebakaran, jadi kita nggak bisa lagi nih dapetin data tersebut. Tetapi apabila data tersebut digital dan juga tersentralisasi, maka walaupun handphone kita hilang, kita masih tetap bisa aksesnya karena data tersebut bisa diakses semua orang yang punya izinnya. Selanjutnya gagasan kreatif untuk menyelesaikan isu tersebut. Nah, dengan membuat sebuah sistem tersebut secara tersentralisasi, di mana sistem ini bisa meningkatkan efektivitas, pembagian data secara cepat, mendapatkan data terbaru juga sangat efisien, mengurangi penggunaan kertas pada pekerjaan, dan tidak membutuhkan ruang penyimpanan yang besar karena sebuah dokumen tersebut disimpan secara digital. Jadi menghemat ruang,
menghemat kertas, menghemat tinta, dan lain sebagainya. Tidak hanya dibuat secara tersentralisasi juga, tetapi juga akan dibuat sehingga data tersebut bisa dibawa kemana saja dan akses akan lebih mudah. Jadi kita nggak perlu nih misal datanya tuh ada di laptop, jadi membawa laptop terus, enggak. Kita cuman bisa mengaksesnya dimanapun tanpa membawa laptop. Bahkan kita cuman butuh handphone doang gitu. Selanjutnya itu media yang akan dibuat ini, jadi penyimpanan itu tuh akan dibuat menjadi poster dinding. Jadi poster dinding tersebut yang bisa di-scan. Jadi poster ini akan ditempel di wilayah kerja bagian keuangan, yang dimana ini ketika di-scan langsung mengarahkan kita ke database yang telah dibuat. Jadi kita scan saja dengan handphone, maka langsung mengarahkan ke database tersebut. Selanjutnya ini menggunakan kartu. Jadi seperti kartu kecil kita di ATM ataupun KTP ataupun SIM yang mana kita miliki, di mana di kartu tersebut terdapat kode-kode yang dimana ketika di scan akan mengarahkan langsung ke database yang telah dibuat. Jadi misalnya kita ada orang nih minta data, tinggal disuruh saja scan untuk mendapatkan data tersebut sehingga lebih mudah dan lebih efisien. Selanjutnya ini menggunakan link, yaitu melalui link web yang dimana link ini akan langsung masuk menuju database yang bisa disimpan seperti disimpan di deskripsi grup WhatsApp atau ditandai dan lain sebagainya. Jadi dengan harapan proses pengolahan data ataupun berbagi data akan menjadi lebih cepat dan lebih aman. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.